Hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya adalah acara yang telah kita nanti-nantikan, yaitu Tausiyah Diniyah dengan tema pentingnya pendidikan Islam bagi generasi milenial. Saya tafadhalu bi ilqaiha al-Ustadz Profesor Haji Abdus Somad LC DESA PhD. Falyatafaddal siyadatuhu mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai, Bapak Rektor, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, para santri-santri yang tidak pulang waktu libur. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf dari kisah yang disebutkan Kiai tadi, ternyata kita sebenarnya sudah lama sekali ingin bertemu bertatap muka, tapi ternyata Allah mentakdirkan kita bertemu di awal tahun ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan sampai akhir usia kita insyaallah. Tidak ada yang tidak indah kalau rencana itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini saya diberikan tema pentingnya pendidikan Islam. Kita bangga sekali pondok pesantren banyak sekali di negeri kita, santri-santri juga luar biasa. Tapi ternyata setelah diteliti orang Indonesia yang ketemu dengan kiai, yang pernah jumpa dengan ulama dan suka pengajian, itu tidak sampai 10% dari total. Jadi ke depan adik-adik alumni tidak hanya berpikir setelah tamat jadi guru, tapi mesti mengambil semangat dari kiai supaya juga mendirikan pondok pesantren di seluruh penjuru Indonesia insyaallah. Adapun bagaimana caranya, cara memelihara tuyul dan babi ngepet jangan dipelajari, karena itu tidak kekal dan abadi. Tapi bagaimana jurusnya, tentu perlu bicara empat mata dengan kiai, karena buktinya sudah kelihatan di wilayah timur Indonesia, di daerah pemukiman transmigrasi, di tempat-tempat kaum minoritas muslim, kita amat sangat perlu pendidikan Islam. Tidak ada pendidikan yang bisa membentuk anak-anak dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi di seluruh dunia, baik universitas tertua sampai yang termuda, dari mulai yang modern sampai tradisional. Yang paling berhasil mendidik orang, dari mulai cara berpakaian sampai mandi, masuk toilet, buka mata, tutup mata, yang paling berhasil itu adalah pondok pesantren. Dan bersyukurlah adik-adik yang hari ini berada di pondok pesantren. Adapun yang libur sedang berada di rumah, mudah-mudahan cepat kembali ke pondok pesantren, jangan terlambat. Kalaupun mereka tidak bisa langsung live hari ini, bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita mesti berpikir besar, bermimpi besar. Orang yang tidak berani bermimpi, dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Jadi apa yang disampaikan Kiai tadi sebenarnya menjadi pelajaran buat kita. Tahun 1993 tidak ada sejuta rupiah pun kata Kiai, tapi hari ini terbentang jauh. Tidak disebutkan berapa hektar, tapi yang jelas sejauh mata memandang, karena malam ini gelap tidak kelihatan. Dan Kiai tidak pernah merasa puas. Kiai tidak merasa puas dengan santri yang hanya hampir 5.000, dengan mahasiswa yang hampir 2.000 walau baru 4 tahun sekolah
Institut Agama Islam, dan beliau berpikir ke depan bagaimana ada universitas, bagaimana ada fakultas kedokteran. Beliau berpikir ini kota Bandung, Kabupaten Bandung, dua, ada kota, ada kabupaten, dan penduduknya ternyata 5 juta. 5 juta itu kalau di Sumatera itu sudah satu provinsi. Provinsi Sumatera Barat. Oh iya, Bogor. Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bogor. Herannya mahasiswa ketika Ustadz salah dia diam aja. Padahal kesalahan itu adalah mungkar. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Untung ada kiai ngasih tahu. Kalau tidak nanti saya di komen di YouTube salah. 5 juta itu kalau di Pulau Sumatera itu sudah satu provinsi. Provinsi Sumatera Barat 5 juta, Provinsi Aceh 5 juta, orang Yahudi yang ada di Palestina 5 juta. Jadi kalau di Eropa ini sudah satu negara, tidak punya fakultas kedokteran. Jadi cita-cita kiai tinggi, bagaimana anak-anak yang bisa nahu sharab, yang bisa baca kitab, yang tamat pesantren, kalau dia alumni Al-Azhar Kairo biasa, dia pergi ke Ummul Qura Makkah, tidak perlu lagi karena dia sudah dari Ummul Qura. Dia tamat dari Universitas Islam Madinah biasa, tapi begitu tamat pesantren dia jadi dokter spesialis kandungan, luar biasa. Sekarang kita minim. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat kandungan? Sekarang minim dokter perempuan. Kekurangan dokter perempuan. Ustaz tahu dari mana? Dari pertanyaan jamaah. Seringkali jamaah, Ustaz, apa hukumnya perempuan mengandung dokternya laki-laki? Itu menunjukkan bahwa dokter perempuan spesialis kandungan minim. Tapi insya Allah berdiri nanti Universitas Ummul Qura Al-Islami Bogor, ada fakultas kedokteran, nanti akan lahirlah para SPOG, spesialis jin, bukan spesialis jin. Ini tadi karena mukaddimahnya babi ngepet dengan tuyul, lalu yang dengar, oh ini jin, spesialis jin, sehingga perempuan-perempuan yang mengandung anak, yang selama ini lagunya dangdut, metal, R&B, maka sejak ada dokter alumni pesantren ditanya, gimana kondisinya ibu? Sehat. Ibu kalau mau anaknya tenang, baca solawat. Apa itu solawat? Kampungan, pakai rebana. Apa itu solawat? Kampungan, ngaji-ngaji aja. Ternyata dia belum pernah ke pesantren modern Ummul Qura Al-Islami. Baru kali ini saya dengar trompet bersolawat. Biasanya solawat pakai gendang, pakai hadrah. Solawatnya biasanya suara saja. Tapi tadi dari dalam penasaran, begitu keluar trompet bersolawat. Luar biasa. Al-muhafazatu alal qadimis salih, yang lama-lama yang baik dijaga, solawatnya dijaga. Wal akhdhu bil jadidil aslah, yang baru-baru, yang lebih baik juga diteruskan. Itulah trompet tadi yang baru. Oh ini trompet, ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Jangan ditiup 2 kali. Tiupan pertama kiamat, tiupan kedua bangkit. Hadis-hadis tentang alat-alat musik itu, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam fiqhul aghani, fiqhul musiqa wal aghani, fikih musik, kata beliau hadisnya dhaif. Jadi kesimpulannya al-ghina mithlul kalam, lagu musik sama seperti kalam, seperti ngomong. Kalau maknanya baik, ya baik. Kalau maknanya tidak baik, ya tidak baik. Lagu-lagu mengingatkan pada Nabi, lagu-lagu solawat, lagu-lagu jihad, lagu-lagu membangkitkan semangat. Maka adik-adik teruslah berkarya yang punya darah seni, karena kalau darah seni, adapun air seni najis. Ini semua kebaikan-kebaikan yang luar biasa.
Kita kalau duduk dengan ulama itu seolah-olah kita baca buku berjilid-jilid. Jadi saya sering kali kalau silaturahim ke pondok-pondok, ke universitas, kelihatannya saya ceramah ngajar orang, tapi sebenarnya tidak. Saya niatnya dari rumah belajar. Man salaka tariqan, siapa yang lewat di suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia dapat ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Abdul Somad keluar dari rumah Pekanbaru Riau menuju Pulau Jawa, mampir sebentar sejenak, besok akan kembali lagi. Tapi dalam perjalanan ini saya mendapat banyak ilmu. Di antaranya adalah ilmu bagaimana Kiai memberikan semangat motivasi kita malam ini. Tidak ada kata berhenti. Dari 1993 nanti tahun 2023 berarti 30 tahun, tidak ada kata puas dengan banyaknya kelas, masjid yang besar, tanah lapang. Mesti terus ada cita-cita. Fa idza faraghta fansab. Tapi jangan lupa wa ila rabbika farghab. Jadi adik-adik yang masih usia muda, yang cita-citanya pendek padahal usianya masih panjang, ini mestinya kita malu pada malam hari ini. Ternyata umur, keinginan, cita-cita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. La taftahunnal Konstantiniyah, kamu akan membebaskan Konstantinopel, kata Nabi. Ketika itu usia Nabi sudah tua, sudah di kota Madinah. Tidak sampai Nabi ke Konstantinopel. Tapi apa kata beliau? Wala ni'mal amiru amiruha, panglima perangnya panglima perang terbaik. Wala ni'mal jaisyu dzalikal jais, pasukan tentaranya juga pasukan terbaik. 700 tahun setelah kata-kata itu diucapkan, Konstantinopel direbut oleh seorang laki-laki yang namanya sama seperti nama Nabi. Dialah Muhammad Al-Fatih. Dia robah namanya menjadi Istanbul. Jadi kalau kita memang betul ikut cita-cita Nabi, maka cita-cita kita juga mesti ke depan. Seluruh umat Islam, anak-anaknya, ada yang jadi dokter spesialis jantung, dokter spesialis ortopedi SPOT tulang, dokter spesialis otak, dokter spesialis, pokoknya semua spesialis dipegang oleh anak-anak umat Islam. Rumah sakit di ibu kota, kabupaten, provinsi diisi oleh dokter-dokter yang santri, sehingga jamaah pasien yang di ruang ICU merasa malaikat maut sudah dekat, putus asa, tidak merasa ada harapan. Begitu masuk dokter spesialis alumni pesantren modern Ummul Qura, apa kabar pasien? Jangan tanya-tanya Pak dokter, udah tahu sakit. Insya Allah sehat. Dibawa bersolawat, dibacakan ayat Al-Quran, diberikan motivasi, sehat. Saya kebetulan ada juga beberapa orang jamaah kita yang dokter. Jadi kata Pak dokter ini, Ustadz Somad, sebetulnya orang itu sehat karena obat cuma 20% Ustadz. Masa Pak dokter? Ya saya dokter, masa Ustadz nggak percaya? Orang sehat karena obat cuma 20%. Lalu yang 80% itu apa? Sugesti. Bahwa dokter mengatakan Anda sehat, Anda sehat, Anda sehat. Tapi kan tidak banyak dokter mau pasiennya sehat. Baru pegang-pegang dikit, operasi, putus, mati. Tapi begitu yang memegang ini santri, dan mereka andai pun jujur, tidak pada tempatnya kalau jujur. Andai ini pasien tidak lagi diobati, mereka tidak bisa menambah usia, tapi mereka bisa membuat sisa usia itu berkualitas. Saya ulang sekali lagi. Dokter tidak bisa menambah usia, tapi sisa usia pasien itu bisa dibuat berkualitas. Orang yang sudah divonis mau meninggal di rumah sakit, dia hanya tinggal menunggu. Judul lagunya Menghitung Hari. Tapi kalau dokternya tamat pesantren, diajarkan sholawat. Allahumma
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Ustaz kok tahu? Kiai yang baca tadi. Salawat al-fatih, semua yang tertutup menjadi terbuka, semua yang baik rusak menjadi sempurna kebaikan, semua yang jahat menjadi baik. Al-fatih lima ughliq, semua yang tertutup, rezeki yang tertutup, otak yang tertutup, mulut yang tertutup, hati yang tertutup, mata yang tertutup. Al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim, yang dapat langsung oleh Syekh Ahmad At-Tijani, mursyid Tariqah At-Tijaniyah dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkannya itu, bangkit motivasinya, turun ilham, dikirim Allah malaikat, maka sehat dia. Berapa banyak terjadi keajaiban-keajaiban, orang tidak dijatuhkan semangatnya. Ini dia sudah rumah sakit, langsung ditanya, gimana? Kelihatannya ya nggak sampai hari Jumat udah gul ini. Non, jatuh, hilang harapan. Orang masih bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada beras. Orang masih bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air. Tapi orang hanya bisa hidup 3 detik kalau tidak ada harapan. Bisa untuk bahan update status. Kehilangan harapan ini akan dibangkitkan harapan-harapan. Pak dokter, tolong saya Pak dokter. Saya baru dari rumah sakit sana. Kata dokter spesialis di sana, umur saya tinggal seminggu lagi. Apa kata dokter alumni dari Universitas Ummul Qura, Fakultas Kedokteran, dokter spesialis? Apa dia bilang? Seminggu lagi. Tenang, kamu masih panjang umur. Dia belum sampai seminggu, sudah mati duluan. Bangkit semangatnya. Ini penting.